Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Hari ini kita akan diskusi terkait kegawatan obstetri ya. Kalau kita berbicara kegawatan obstetri, tentu itu kalau misalnya kita bicarakan semuanya sangat banyak sekali ya. Kita akan bicara berbagai macam keluhan, termasuk juga nanti di dalamnya keluhan tersebut ini bisa terjadi di trimester 1, trimester 2, maupun trimester 3 ya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas ya istilahnya tidak sampai dalam ya, tapi kemudian di dalam video ini nanti terkait ada hal-hal link-link yang harus Anda buka ya untuk mempelajari lebih dalam ya dari masing-masing topik tersebut. Jadi nanti video ini sebagai semacam pengantar begitu, terus kemudian Anda bisa mempelajari lebih lanjut pada link yang akan saya berikan melalui slide presentasi saya. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Saya share screen dulu. Ya, saya akan coba diskusi agak cepat ya, ini ya, tentang kegawatan obstetri, bagaimana mengenalinya dan bagaimana mencegahnya. Oke. Nah, kalau kita definisikan kegawatan obstetri itu apa? Yaitu kondisi pada ibu dan janin yang meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Dan kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kematian maternal dan perinatal. Kalau macamnya, kalau misalnya kita klasifikasikan ya menjadi 5 bagian, ada perdarahan, kemudian ada preeklamsia dan eklamsia, 3 gawat janin, yang keempat persalinan macet, yang kelima adalah infeksi dan sepsis ya. Nah, tujuan dari pembicaraan kita kali ini adalah satu, mengenali macam kegawatan obstetri, yang kedua mengenali kehamilan dan persalinan risiko tinggi atau faktor risikonya, yang ketiga deteksi dini, pertolongan pertama, pencegahan, yang keempat adalah sistem rujukannya ya. Oke, terkait perdarahan, ini sebenarnya semua kehamilan itu ada risiko perdarahan ya. Baik itu kehamilan muda, di mana itu ada beberapa contohnya di sana ya, ada abortus, ada KET, kehamilan etopik terganggu, kemudian ada juga mola hidagosa ya. Kehamilan lanjut dan persalinan itu pun juga ada risiko perdarahan di sana ya. Jadi ada placenta previa, ada solusio placenta, ada ruptura uteri ya. Kemudian yang ketiga ada setelah bayi lahir ya, itu ada risiko perdarahan. Misalnya ada atonia uteri, retensi plasenta, kemudian ada robekan jalan lahir, di mana risiko perdarahan yang setelah bayi lahir ini sering disebut sebagai PPH ya, postpartum hemorrhage. Nah, terkait preeklamsi dan eklamsi ya, ini nanti juga kita akan bahas lebih khusus ya. Preeklamsi ada hipertensi, kemudian ada proteinuri, tapi di mana sekarang klasifikasi yang terbaru ini proteinuri sudah tidak menjadi suatu hal yang penting ya. Kemudian eklamsi itu sendiri adalah kejang, penurunan kesadaran, serta koma ya. Nah, berikutnya akan dibahas persalinan macet ya, khususnya partus lama ya, kala 1, kala 2 begitu ya. Gawat janin sehingga menyebabkan gawat janin sehingga membutuhkan tindakan operatif baik operatif vaginal yaitu ekstraksi vakum, terus kemudian forceps, kemudian ada SC atau kemudian ada risiko terkait riwayat SC. Lain-lain persalinan macet ini disebabkan karena malpresentasi, gemeli, DKP atau disproporsi kepala panggul atau ibu pendek ya, khususnya ya panggul yang sempit. Ibu biasanya berkaitan dengan ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 cm. Kemudian ada risiko induksi dan stimulasi, JTL. JTL itu janin tumbuh lambat ya, atau janin besar. Infeksi dan sepsis, ini kehamilan, persalinan, nifas itu juga ada infeksi tersendiri, dan saya kira nanti juga kita tidak bahas lebih lanjut khususnya nifas karena memang di video lain juga sudah ada ya, sudah kita bahas ya. Nah, kehamilan dan persalinan risiko tinggi, ini ada beberapa faktor risiko. Yang pertama demografi, yang kedua risiko medis,
yang ketiga risiko obstetrik, yang keempat perilaku ya. Nah, demografi contohnya nih usia ibu kurang dari 20 atau lebih dari 35 itu tentu risikonya meningkat ya. Sehingga sebenarnya yang kita harapkan adalah ibu hamil ini hamil pada usia yang reproduktif ya, di mana ini di atas 20 sampai 34 lah ya, kurang dari 35. Kemudian faktor risiko lain adalah tinggi badan ibu yang kurang dari 145 cm. Ini menjadi faktor risiko tersendiri ya. Jika hamil, biasanya ini berhubungan dengan panggul yang sempit sehingga akan meningkatkan morbiditas ibu ya, khususnya meningkatkan persalinan sesar ya. Berikutnya adalah risiko pendidikan rendah. Berikutnya adalah kondisi sosial ekonomi rendah, malnutrisi, serta jarak kehamilan ya antara satu persalinan ke persalinan yang lain. Jaraknya misalnya pendek atau terlalu lama, itu tentu akan meningkatkan risiko preeklamsia berat ya. Faktor medis dan obstetri, ada beberapa hal yang juga menyebabkan kegawatan obstetri ya. Misalnya satu, riwayat penyakit DM, tiroid, infeksi, penyakit jantung dan paru, hipertensi, dan lain-lain, riwayat abortus dan kehamilan ektopik, ya, riwayat penyakit trophoblas, riwayat janin tumbuh lambat, IUFD, intrauterine fetal death atau kematian neonatal, ya, riwayat bayi besar, kemudian riwayat sesar, riwayat kelainan kongenital, serta riwayat perdarahan setelah melahirkan. Nah, kondisi obstetri yang sekarang itu saat ini yang katakanlah pada saat dia hamil, itu hal-hal yang perlu diperhatikan juga, misalnya hamil grade multigravida, ANC-nya yang kurang, ya, kemudian persalinan preterum dan posterum, KPD, ketuban pecah dini, preeklamsi dan eklamsi, polidramnion dan oligodramnion, perdarahan antepartum, anemia, atau hemokonsentrasi ya. Kurang dari 10 atau anemia atau hipokonsentrasi yang P-nya lebih dari 13 gram per desiliter. Nah, untuk perilaku sendiri, ini faktor risiko adalah merokok, alkohol, dan pecandu obat-obatan. Ini tentu punya risiko meningkatkan kegawatan obstetri ya. Ini ada beberapa persalinan risiko tinggi, misalnya partus lama atau partus macet, baik itu kala 1 atau kala 2 begitu ya. Kemudian membutuhkan ekstraksi vakum atau forceps dan tidak sering akan meningkatkan gawat janin sehingga membutuhkan SC atau SC ya, atau khususnya lagi juga persalinan vaginal pada riwayat SC itu juga meningkatkan risiko kegawatan obstetri ya. Kemudian persalinan yang membutuhkan induksi dan stimulasi atau pacuan itu juga berisiko ya. Malpresentasi, CTL atau janin besar, gemeli, DKP ya. Tadi kita sudah singgung juga. Oke, jadi itu sebagai pendahuluan ya. Nah, nanti ini saya akan sedikit ulas topik per topik, tapi tidak semuanya akan saya perdalam di sini karena memang saya akan memberikan beberapa tautan atau link ya. Contoh misalnya seperti ini, abortus, pola, dan kehamilan ektopik ya. Saya akan mencoba mengulas tapi tidak terlalu dalam. Saya memberikan link nih ya, yang tertulis di sini ada link 1. Itu saya akan berikan link ini pada deskripsi pada video ini ya. Video ini dilihat deskripsi ditulis di bawahnya ya, di bawah video ada deskripsi, akan saya sertakan link di situ. Di situ dicek aja lebih lanjutnya, memperdalamnya seperti apa, silahkan klik aja link yang ada di deskripsi ya. Ya, saya akan ulas sedikit. Untuk diagnosis ya, kita cara bacanya ini adalah mulai dari yang paling kanan ya. Diagnosis abortus iminen ya. Abortus iminen ini adalah ya kita bilangnya terancam suatu keguguran, atau kita bilang juga bisa tanda-tanda awal dari keguguran begitu ya. Nah, gejalanya itu yang saya tulis hitam itu adalah sesuatu gejala yang tidak spesifik. Tapi yang saya tulis kuning itu adalah gejala yang spesifik ya
pada saat yang ditemui pada diagnosis tersebut. Jadi misalnya pada abortus iminen ini, maka serviksnya tentu tertutup dan gejala tandanya itu ada produk kehamilan yang masih baik, pulsasinya positif. Jadi bisa dilihat denyut jantung janin itu juga positif gitu ya. Nah, ini disebut abortus imminens, di mana tata laksananya ya dipertahankan ya, sebisa mungkin dipertahankan dengan jalan apa? Dengan jalan bed rest. Ya, bed rest istirahat total, tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan ekstrimnya melakukan sesuatu apapun di tempat tidur ya. Itu abortus iminen. Berikutnya adalah misabortion. Nah, kalau misabortion ini untuk gejala tandanya yang sebelah kiri ini sama ya, saya kira ya, dengan yang atas tadi. Tapi yang membedakan adalah produk kehamilannya ada, tapi pulsasinya nggak ada. Jadi ada janin di situ, di dalam kandungan, tapi kalau kita cross check lebih teliti lagi, denyut jantungnya tidak ada atau negatif, atau bayi atau janinnya itu sudah missed, sudah meninggal di dalam. Ya, nah itu yang spesifik seperti itu. Maka yang bisa menegakkan diagnosis ini adalah pada pemeriksaan ultrasonografi. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum ultrasonografi apakah bisa dilakukan? Ya bisa, tapi masih dalam kecurigaan pertumbuhan TFU-nya, uterus ya, tinggi fundus uterusnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi usia kehamilannya sudah besar, contoh misalnya katakanlah sudah sampai 16 minggu, tapi TFU-nya kok masih seperti 8 minggu begitu ya. Jadi tidak sesuai sehingga menimbulkan kecurigaan ya, menimbulkan kecurigaan jangan-jangan ini janinnya bermasalah begitu ya. Nah, sehingga akan membawa kita untuk merujuk pasien ini ke pemeriksaan ultrasonografi. Nah, dari ultrasonografi akhirnya ketahuan ya nanti ya. Nantinya ketahuan pulsasinya negatif, maka kita bisa tegakkan bahwa ini adalah suatu misabortion. Nah, yang ketiga adalah unembryonic pregnancy atau blighted ovum atau BO ya. Kita bilangnya BO atau kehamilan kosong begitu ya. Tapi sekarang istilah itu sudah lebih seringnya dikatakan unembryonic pregnancy ya, begitu ya. Nah, yang khas di sini adalah serviksnya tertutup ya, masih ada di dalam uterusnya masih belum membuka begitu ya. Kemudian dari gejala tanda dari pemeriksaan ultrasonografi ini hanya terlihat kantong kehamilan saja dengan tidak kelihatan janin ya. Jadi ini berbedanya begitu. Jadi kehamilannya kosong, kantongnya kosong begitu. Ini namanya blighted ovum. Nah, manajemen misabortion dan blighted ovum ini sama, yaitu dilakukan evakuasi ya. Evakuasi bisa dilakukan dengan dilatasi dan kuretase. Diambil begitu ya modelnya. Baru kemudian dibersihkan, ya, diambil, dikuret agar produk kehamilan ini segera dikeluarkan begitu ya, segera dievakuasi. Karena memang tidak sehat. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah contoh ya, gambaran ultrasonografi. Kalau yang sebelah kiri ini adalah BO atau blighted ovum, di mana dia tampak GS. GS itu singkatan dari gestational sac ya. Jadi kantong kehamilan. Kantong kehamilannya ada, tapi kalau ini kita lihat cek FP-nya tidak ada. Fetal pole-nya tidak ada. FP itu fetal pole. Fetal pole itu yang mana? Ya nggak ada, nggak kelihatan. Nah, kalau mau cek fetal pole itu yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini itu ada GS. GS itu kantong ya, gestational sac tadi positif, dan fetal pole-nya juga positif kalau ini. Nah, denyut jantungnya apakah positif atau negatif itu tergantung dari pemeriksaan live pada saat ultrasonografi ya. Pada saat pemeriksaan ultrasonografi dicek secara live itu terlihat denyut jantung janin apa tidak. Kalau terlihat denyut jantung janin, tapi pada pasien ini adalah misalnya dia terjadi flek-flek begitu, maka diagnosisnya menjadi abortus iminen. Tapi kalau misalnya gambaran yang kanan ini denyut jantungnya tidak ada, ya terjadi flek juga, maka diagnosis kita adalah mengarah ke misabortion. Ya, jadi seperti itu untuk membedakan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Ada kalanya yang tidak sehat tadi yang saya sebutkan, misalnya misabortion atau BO tadi, itu bisa dikeluarkan sendiri gitu ya. Dikeluarkan oleh tubuh sendiri. Nah, proses pengeluaran itu disebut abortus insipient ya. Di mana insipient namanya proses sedang ya, sedang terjadi atau sedang proses keguguran yang sedang berlangsung ya. Kita bilangnya begitu. Di mana gejala tanda yang khas adalah produk kehamilan ini belum ekspulsi dan mau ekspulsi sehingga kalau kita periksa dalam maka yang terjadi adalah serviknya terbuka begitu ya. Yang sebelah kiri nih serviknya terbuka. Nah, itu prosesnya sedang berlangsung intinya begitu. Nah, manajemennya kalau proses sedang berlangsung ya dipercepat aja begitu ya. Dengan misalnya katakanlah diberikan drip oksitosin atau kemudian dilakukan evakuasi, digital juga boleh, digital evakuasi itu misalnya dengan tangan pemeriksa begitu dilakukan digital itu maksudnya dibersihkan begitu dengan tangan ya, dengan jari lah ya. Kemudian kalau memang belum bersih ya harus dilakukan tindakan lanjutan yaitu koretase. Nah, istilahnya keguguran yang sedang berlangsung ini hasilnya itu bisa ada dua, yaitu yang di bawah itu, yang merah-merah di bawah itu, yang satu hasilnya bisa terjadi abortus incomplete, yang kedua bisa terjadi abortus komplit ya. Nah, insipient yang sedang terjadi kalau memang sudah semuanya keluar namanya abortus komplit. Tapi kalau yang keluar cuma sebagian ya itu artinya abortus incomplete. Nah, tanda khasnya apa? Gejala tanda khasnya ya produk kehamilan ekspulsinya sebagian, keluarnya itu sebagian begitu. Kalau karena keluarnya sebagian masih belum ada yang dikeluarkan, belum 100% ya, maka serviks ini masih terbuka. Gitu. Berbeda dengan abortus yang komplit. Kalau komplit itu semuanya sudah dikeluarkan, artinya sudah ada riwayat ekspulsi produk kehamilan, sehingga kalau misalnya sudah terekspulsi semuanya, sudah keluar semuanya, maka tentu serviksnya akan menutup ya secara otomatis. Nah, ini apa namanya gampangannya seperti itu ya untuk membedakan beberapa abortus ya. Ada lagi diagnosis namanya mola hidatidosa. Mola itu adalah kehamilan anggur ya, di mana tanda khasnya adalah mual muntahnya ini terlalu hebat dibandingkan kehamilan biasa ya. Karena memang mola adalah kehamilan anggur atau kehamilan yang tidak normal ya, atau abnormal itu sendiri. Nah, sering terjadi takikardi, ibunya nadinya lebih dari 100 begitu ya. Kemudian gejala tanda rahimnya ini uterusnya lebih besar dari HPM, hari pertama mens. Jadi misalnya katakanlah kalau dihitung dari HPM itu baru usianya 8 minggu. Tapi rahim ini bisa seperti usia 16 minggu misalnya. Jadi lebih besar. Nah, kemudian bisa juga terjadi perdarahan dan ekspulsi, keluarnya produk kehamilan berupa gelembung-gelembung. Gelembungnya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Gelombongnya mola hidatidosa ini seperti kayak ada bubur mutiara begitu ya, gelembung. Di mana ini penegakan diagnosis ketika di dalam kandungan, ya artinya ketika belum dievakuasi seperti ini, itu ditegakkan, jadi kelihatannya ya seperti gelembung-gelembung seperti itu. Nah, sehingga sering disebut kayak sarang lebah begitu, karena memang gelembung-gelembung kecil. Pada USG akan tampak gambaran namanya honeycomb appearance ya, atau disebut juga snowstorm, jadi istilahnya badai salju begitu ya. Nah, gambarannya khas ya untuk kehamilan-kehamilan yang terkait mola hidatidosa. Ada lagi pada kehamilan muda dengan perdarahan, yaitu kehamilan ektopik ya. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan ya, yang normalnya kan kehamilan itu di dalam kandungan ya. Tapi kalau yang ini di luar kandungan ya. Tanda khasnya nyerinya hebat ya. Nyeri perut ini hebat, serviknya masih tertutup ya. Nah, karena memang kehamilannya nggak ada yang mau dikeluarin ya, nggak ada permasalahan, tapi keluarnya kandungannya apa namanya kehamilannya di luar kandungan begitu. Nah, kehamilan ektopik ini kalau bisa menjadi kehamilan ektopik terganggu ketika terjadi ruptur. Kehamilannya itu akan melukai ya, gampangannya begitu ya. Ruptur sehingga pembuluh darahnya yang ada di dalam, yang istilahnya memberi makan atau dekat dengan janin di luar kandungan itu akan pecah. Nah, kalau pecah akhirnya terjadi perdarahan di dalam. Kalau terjadi perdarahan di dalam bisa terjadi
ya shock, bahkan bisa pingsan, ya nyeri bila serviks digerakkan begitu. Jadi ini kehamilan ektopik. Nah, bedanya dengan ini ya, saya tadi menyinggung ada KE, ada KET. KET ini adalah kehamilan ektopik ya, yang belum ruptur. Ya. Gejala dan tanda kehamilan nyeri perut dan panggul ya. Terkadang pada trimester 1 akan tidak nyaman begitu ya hamilnya. Ya. Tapi pada kehamilan ektopik terganggu, ini adalah sudah mengalami ruptur ya. Sehingga tadi sudah ada terjadi perdarahan, terjadi shock, nadinya kecil, cepat, lebih dari 110, terjadi hipotensi, tensi darah ibu ini menurun, hipovolemi, nyeri perutnya akut ya. Nah, bahkan perutnya bisa distensi, semakin lama semakin besar. Karena apa? Karena adanya cairan darah bebas. Darahnya itu keluar melalui menuju ke kafum abdomen ya. Nah, nyeri lepas tekan dan pasien jatuh dalam kondisi pucat. Ya, artinya sudah terjadi gangguan hemodinamik ya terjadilah KET gitu ya. Nah, ini contoh USG gambaran KE ya. KE itu kehamilan ektopik di mana ada janin tapi di luar kandungan. Kandungannya mana? Nah, ini di atasnya nih. Di atasnya ini kandungannya. Tapi dia tidak di dalam kandungan, dia di luar kandungan. Nah, kalau memang belum pecah, maka namanya belum KET. Masih kita bilang KE, kehamilan ektopik yang masih stabil. Pengatasinya gimana? Apakah harus dipertahankan? Ya enggak. Kalau yang namanya kehamilan ektopik itu adalah kehamilan patologis. Maka secepat mungkin harus dilakukan tindakan evakuasi atau operasi begitu ya untuk mengambil ini. Begitu. Nah, ini tindakan yang operasi pada KE ini preventif ya saya kira ya. Jangan sampai nunggu kalau sudah jelas seperti ini diagnosisnya, jangan sampai nunggu ruptur dulu. Kalau nunggu ruptur dulu nanti bisa perdarahan dulu, malah ini istilahnya mengancam nyawa dari ibu ya, ibu hamil ya. Oke, ini contohnya ya, ectopic pregnancy. Anda bisa cross check di sini ya. Ini ada ovarium di sini. Kemudian, nah ini lihat nih. Ini kehamilannya yang kanan nih di sini. Ini kehamilannya semakin lama semakin besar dia. Ya, dan akhirnya terjadi ruptur. Nah, kalau sudah terjadi ruptur seperti ini, inilah yang akan mengawali sebuah KET, sebuah kehamilan ektopik terganggu. Kalau sudah ruptur seperti ini, maka akan terjadi keluhan nyeri hebat dan perdarahan banyak sekali ya. Baik itu keluar melalui flek, akhirnya keluar melalui jalan lahir gitu ya, melalui vagina, atau bahkan yang paling banyak adalah keluarnya pembuluh darah ini keluar melalui atau menuju ke kafum abdomen, menuju ke rongga perut. Nah, ini yang tiba-tiba pasien menjadi shock, menjadi pucat gitu ya. Padahal tidak ada perdarahan yang hebat. Ya ada sih, cuman tidak ketahuan aja karena memang perdarahannya tidak dikeluarkan ke luar tapi adalah ke dalam ya, di dalam kandungan, di dalam perut ya. Ini contoh gambaran laparoskopik dari kehamilan ektopik yang sebelah kanan ya, ini rahim, kemudian ini ada kehamilan ektopik yang sebelah kanan. Nah, kalau lokasi-lokasinya tentu sebenarnya banyak banget ya kehamilan ektopik itu. Bisa di atas, ini seperti ini ya, bisa di intersisial namanya, bisa di rahim, bisa di serviks, bisa di intramural, ovarium, banyak banget. Intinya banyak banget. Cuman yang paling sering adalah kehamilan yang dia itu di ampula tuba ya, nih ampula nih. Ini yang paling sering di sini. Karena di sini tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ya. Nah, di situ bertemu kemudian dia implantasi yang ada di situ. Oke. Itu sedikit ya tentang abortus ya. Dan saya kira tadi ya link satunya bisa dibuka juga. Nah, terkait yang kedua adalah placenta previa. Ini masih perdarahan ya. Perdarahan, solusio placenta dan ruptura uteri. Ini pun saya berikan ini ya, link yang nomor 2. Silahkan lihat di deskripsi video ini, link nomor 2 ini. Ya, link nomor 2 ini akan lebih lanjut lagi ya, lebih jelas ya. Silahkan di cross check nanti seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya yang pertama placenta previa yang angka merah warna merah ini.
Ini adalah perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan 22 minggu, ya, atau ke atas ya. Terjadinya ada gejala tandanya ada shock, ada perdarahan, mungkin terjadi setelah senggama ya, atau mungkin uterusnya tidak tegang ya, berbeda dengan kalau misalnya terjadi solusio plasenta atau lepasnya sebagian dari plasenta itu, maka uterusnya atau rahimnya atau teraba di perut ini tegang sekali, kencang semuanya, tidak ada periode relaksasi, jadi kencang terus menerus. Kemudian kalau kita cross check dengan Leopold, itu presentasi janinnya tidak masuk panggul ya. Nah, di mana kondisi janin juga normal. Oke, nah ini plasenta previa, kita bisa cross check yang mana sebenarnya. Yang kanan, ini yang plasenta previa yang total namanya, jenisnya total. Totalnya dia lihat di cervical openingnya ini tertutup sama sekali. Nah, ada juga yang plasenta previa yang parsial. Parsial itu area-areanya nutup cuma sebagian. Tapi ada juga yang low laying placenta atau istilahnya plasenta letak rendah ya. Kita sering singkat dengan PLR, plasenta letak rendah. Seperti ini, plasenta rendah yang gambarnya yang sebelah kiri ya. Oke, untuk manajemennya seperti apa? Ya, yang semuanya yang saya sebutkan tadi, kalau yang namanya perdarahan tentu bisa terjadi namanya shock ya. Sehingga perhatikan tanda-tanda shock ya. Kalau ada terjadi shock, maka atasi shocknya begitu. Shock itu bukan kaget ya, bukan kondisi shock yang orang awam bilang kaget, tapi shock ini adalah terjadinya penurunan hipoperfusi ya, terjadinya penurunan ya transportasi dari oksigen ke seluruh organ tubuh ini terjadi turun ya. Nah, maka terjadi gangguan sehingga terjadi shock namanya. Tanda-tandanya ada nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi bukan shock yang bilangnya kaget, bukan. Ini berbeda meskipun istilahnya sama. Nah, jangan melakukan pemeriksaan dalam ya pada kecurigaan perdarahan pervaginam. Kalau ada terjadi perdarahan pervaginam di atas 20 minggu ya, kita kan istilahnya kadang latah ya melakukan pemeriksaan dalam. Nah, pada kondisi-kondisi yang seperti ini jangan lakukan pemeriksaan dalam karena apa? Takutnya adalah itu sebuah plasenta previa atau bahkan ada lagi kelainan yang namanya vasa previa. Ketika Anda melakukan pemeriksaan dalam, yang kita khawatirkan adalah akan lebih melukai plasenta itu, pembuluh darahnya akan terbuka dan malah akan terjadi perdarahan yang semakin hebat. Itu yang dihindari begitu ya. Oke, lakukan resusitasi dengan infus RL, nilai jumlah perdarahan ya. Kemudian perdarahan banyak dan terus-menerus, rujuk ya. Perdarahan sedikit atau berhenti, janin hidup atau preterm, bisa ekspektatif, dan pematangan paru. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika di PPK paling enggak PPK 2 ya. Kalau PPK 1 saya kira tetap dirujuk ya. Untuk yang bekerja di PPK 1 ya. Oke, yang kedua adalah solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini, ya ini tadi yang saya katakan, saya singgung, uterusnya tegang, rahimnya tegang. Ini bisa teraba pada saat pemeriksaan palpasi ya, pada perut ya. Itu uterusnya tegang terus ya, tidak pernah ada periode relaksasi, jadi kenceng terus. Nah, itu yang membedakan dengan plasenta previa. Nah, yang membedakan lagi sebenarnya bisa melalui pemeriksaan USG ya. Kalau Solaplas tentu akan terlihat kira-kira perdarahan di retroplasenta seperti apa. Oke. Nah, gejalanya nyeri perut yang terus-menerus ya, atau hilang timbul, tapi sebenarnya kencang terus-menerus ini ya, bukan lebih ke arah hilang timbul ya. Oke, ini contohnya Solaplas. Ini ada perdarahan di sini di retroplasental. Nah, ini bisa terdeteksi dari USG. Jadi, nah ini ya, approbio placenta atau solusio placenta ya, saya kira istilahnya sama artinya ya, meskipun dua itu berbeda. Nah, approbio placenta ini akan menyebabkan uterusnya, rahimnya seperti ini ya, hitam-hitam seperti ini. Kalau memang ada perdarahan, otomatis ada lepasnya plasenta, ada perdarahan di dalam plasenta, otomatis ini mengundang faktor koagulasi darah untuk menutup itu. Nah, yang terjadi adalah akhirnya faktor pembekuan darah itu kayak menyerbu ya area perdarahan itu supaya memang tidak terjadi perdarahan yang hebat lagi. Nah,
penampakan klinisnya rahimnya itu akan menjadi hitam-hitam seperti ini ya. Namanya kita sebut sebagai uterus Kaufler ya. Kalau kondisi operasi ya, operasi seperti ini, rahimnya dikeluarin, nah ini hitam-hitam semua nih seperti ini. Ini khas ya pada solusio plasenta. Manajemennya bagaimana? Ya saya kira manajemen Solplas itu sama dengan manajemen perdarahan yang lain ya. Perhatikan tanda shock, atasi shock, cari darah, rujuk. Kalau di rumah sakit ya perdarahan banyak, jika pembukaan lengkap di VE, jika belum dalam persalinan di SC, ya saya kira ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ya. Perdarahannya banyak apa sedikit ya. Kalau sedikit atau sedang, DJJ-nya normal atau IUFD, pecah ketuban kemudian dipacu. Tapi kalau gawat janin, persalinan segera atau SC emergency. Jadi saya kira ini tergantung apa namanya kondisi yang ada ya. Dan ini dilakukan di PPK 2 minimal oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi ya. Oke, berikutnya adalah ruptur uteri ya. Ruptur uteri itu robeknya rahim. Nah, kalau kita lihat gejalanya ya perdarahan intraabdomen, ya, dia masuk ke dalam kavum abdomen di dalam rongga perut atau vaginal ya. Kemudian nyeri perut hebat ya, mungkin berkurang setelah terjadi ruptur. Tapi ketika terjadi ruptur, ketika terjadi robek, nah itu nyerinya hebat sekali. Ini pasien bisa berteriak ini gara-gara mengalami ruptur uteri ini ya. Nah, tanda dan gejalanya bisa shock, perut distensi karena ada darah yang ada di dalam itu ya, kemudian kontur rahimnya ini tidak normal atau kita bisa sebut sebagai bundle ring, seperti kayak apa ya, semacam polisi tidur begitu ya, ada dua polisi tidur yang harus dilalui oleh mobil misalnya seperti itu, penampakannya mirip seperti itu. Kemudian nyeri tekan abdomen ya, bagian janin mudah dipalpasi karena bisa jadi kalau terjadi ruptur uteri rahim janin ini bisa keluar dari rahim itu sendiri. Kemana kemudian? Rahimnya ya, janinnya keluar dari rahim menuju ke rongga perut gitu. Jadi janin ini akan berada di apa namanya? Di rongga perut ya bersama dengan usus. Nah, biasanya kalau seperti ini solusio plasenta yang total seperti ini bayinya sudah atau janinnya sudah meninggal. Denyut jantungnya nggak ada ya. Ya, gerakan janin dan DJJ nggak ada dan nanti ibu cepat karena apa? Karena terjadi shock. Shock tadi. Nah, ini yang saya sebut seperti polisi tidur ya atau bundle ring ini ya. Kalau nampak seperti ini ya kecurigaan kita adalah ya ini adalah sebuah ruptur uteri ya. Maka sebelum terjadi ruptur uteri seperti ini ya kita harus deteksi dininya yang harus dicegah. Kalau memang terjadi kegawatan, memang terjadi katakanlah ada suatu DKP, ada hisnya sudah kenceng, sudah terjadi persalinan, ya jangan kalau tegak DKP jangan diteruskan persalinan vaginalnya. Nanti yang terjadi malah terjadi ruptur uteri seperti ini ya. Artinya langkah pencegahan atau mitigasinya nggak berhasil ya. Jadinya bisa meninggal dan pengatasannya apa? Tetap operasi juga ya, tapi kondisi janinnya sudah meninggal, tidak bisa terselamatkan. Oke, ini contoh gambar untuk ruptur uteri, ini rahim, tapi di sini ruptur nih, robeknya seperti ini. Terkadang ini nggak bisa dijahit. Kalau nggak bisa dijahit, ya gimana ya? Diambil satu kandungannya ya. Ini ya tata laksananya, laparotomi segera, histerektomi, atau sebenarnya histerorafi kalau memang masih bisa dirapikan histerorafi, kalau nggak bisa ya histerektomi. Oke ya. Histerektomi itu artinya diambil seluruh rahimnya ya. Untuk persiapannya juga perhatikan tanda shock, hidrasi dengan cairan IV ya, transfusi darah, antibiotik profilaktik, kosongkan kandung kemih sebelum operasi ya untuk memonitor kalau misalnya operasi itu nanti akan mengikat, yang paling dikhawatirkan kan mengikat ureter ya. Kalau mengikat ureter, terikat ureternya, maka VU tidak terisi begitu ya. Oke. Yang ketiga ini terkait perdarahan postpartum atau neouteri dan shock hipovolemik. Saya juga menyediakan link ketiga. Ini bisa dilihat di deskripsi. Silahkan dilihat, nanti dipelajari lebih dalam juga ke sana. Saya akan kupas secara singkatnya di sini ya. Nah, perdarahan postpartum ini adalah perdarahan jika lebih dari 500 ml setelah melahirkan janin atau bayi ya. Perdarahan ini sering dianggap remeh karena sulit diukur dengan visual.
Dan darah ini sulit juga diukur karena memang bercampur dengan cairan lainnya, misalnya cairan ketuban ya. Nah, diagnosisnya selalu ini ya, di mana-mana 4T, tonus, tisu, trauma, trombin ya. Tonus misalnya atonia uteri ya. Tisu misalnya retensi plasenta. Satu plasentanya nggak bisa lahir ya. Atau plasentanya lahir tapi sisa plasentanya ya nggak mau lahir. Artinya retensi sisa plasenta ya. Trauma misalnya robekan jalan lahir, ruptur uteri atau inversio uteri. Kemudian trombin ya, gangguan pembekuan darah. Ya, atonia uteri, miometrium ini tidak berkontraksi setelah plasenta lahir. Jadi tonusnya sama sekali nggak ada begitu ya. Uterusnya lunak atau lembek ya. Ketika di masase itu tidak teraba sesuatu yang keras gitu ya. Tidak teraba uterusnya yang keras. Jadi lembek sekali. Nah, pembuluh darah pada daerah bekas perlekatan plasenta ini terbuka lebar sehingga banyak sekali darah yang keluar dari situ dan cepat sekali seperti keran begitu ya. Nah, penyebab tersering adalah terjadi ini merupakan penyebab tersering perdarahan postpartum ya, atonia uteri. Faktor risikonya ada beberapa. Satu, uterus meregang berlebihan ya, misalnya katakanlah pada kondisi polihidramnion atau gemeli atau makrosomia. Terus kemudian persalinan yang lama, ya kala satunya terlalu lama begitu ya, kala duanya terlalu lama begitu. Atau malah sebaliknya, persalinan yang terlalu cepat. Ini juga bisa menyebabkan risiko atonia uteri. Nah, misalnya ada yang lain adalah pacuan persalinan dan oksitosin, adanya infeksi intrapartum, dan adanya paritas yang tinggi ya, misalnya hamil atau riwayat melahirkannya yang tinggi sekali. Nah, untuk berpikir antisipatifnya, identifikasi faktor risiko ya, ini untuk mencegahnya seperti ini ya. Artinya tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya itu kita identifikasi ada tidak faktor risiko terjadinya atonia uteri. Nah, sehingga kita bisa antisipasi. Walaupun sebenarnya 20% atonia uteri dapat terjadi pada ibu tanpa faktor risiko. Sehingga memang sebenarnya untuk kondisi-kondisi kegawatan obstetri, khususnya di atonia seperti ini, artinya semua penolong itu harus siap terjadi atonia uteri, walaupun tidak ada faktor risiko. Karena memang 20% ini terjadi bisa tanpa risiko. Ya, sehingga harus siap lah semua shift ya harus siap. Semua shift yang jaga di rumah sakit harus siap menangani ini. Gitu ya. Nah, evaluasi dan tata laksana awal, ya evaluasi dengan cepat, saya kira ini sama dengan yang lain ya. Perkiraan jumlah darah yang hilang, apakah ada shock apa tidak, call for help ini menjadi yang utama, minta bantuan, masase, eksplorasi, keluarkan bekuan darah dari uterus ya. Apakah ada kontraksi? Jika kontraksi kurang baik, lembek, maka masukkan uterotonika. Saya kira uterotonika bisa dibaca sendiri ya. Kemudian evaluasi dan penata laksanaan awal, pasang infus 2 jalur, ini untuk resusitasi cepat begitu ya. Cairan parenteralnya prinsipnya adalah jarumnya harus paling besar supaya apa? Supaya tetesannya cepat masuk begitu. Jangan menggunakan jarum yang kecil begitu ya. Pasang oksigen ya supaya tidak terjadi deoksigenasi khususnya pada otak ya. Kemudian pasang kateter untuk dan pastikan kandung kemihnya kosong ya untuk memonitor dia tidak terjadi anuria karena memang kalau perdarahan terlalu banyak otomatis pembuluh darahnya kan terjadi vasokonstriksi ya di organ vital, bisa terjadi anuria begitu ya. Kalau terjadi anuria maka terjadi gawat atau gagal ginjal akut ya, bisa terjadi seperti itu ya. Cari sumber perdarahan ya, apakah pasien telah keluar, periksa kelengkapannya. Apakah ada robekan pada jalan lahir? Kalau memang ada, ya dilakukan penjahitan gitu. Nah, tata laksana yang lain adalah kompreksi bimanual internal. Jadi setelah diberikan uterotonik tadi, saya singgung obat-obatannya tidak saya bacakan, itu sudah ada begitu ya. Maka sembari itu kita melakukan masase. Kalau memang masih masasenya masih kurang baik, uterotonika katakanlah sudah cukup maksimal ya, optimal ya, maka kita bisa lakukan kompresi bimanual internal ya, gambarnya seperti itu. Internal, tangan memeriksa, salah satunya masuk ke dalam vagina untuk istilahnya itu melakukan kompresi ya melalui vagina ya. Kemudian tangan kiri pemeriksa ini melakukan kompresi dari luar. Ini namanya KBI ya, kompresi bimanual internal.
Atau bisa juga dilakukan KBE, kompresi beban eksternal. Kalau di sini kita lihat perbedaannya dengan gambar sebelumnya adalah tangan kanan pemeriksa. Kalau yang namanya KBE di luar, dari luar gitu, tidak melalui vagina pasien gitu ya. Ya, obat-obatan oksitosika atau uterotonika saya kira ini ya sama lah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Intinya berapa maksimal dan sebagainya silahkan dipelajari. Strategi pencegahan. Nah, ini pencegahannya ya. Artinya kesiapan melahirkan itu harus dipersiapkan dengan betul. Penolong yang terampil pada kelahiran, pengobatan anemia penting banget ya. Karena atau anemia ini juga berhubungan dengan kejadian atonia uteri ya. Kemudian tata laksana aktif persalinan kelas 3, hindari prosedur yang tidak perlu, misalnya episiotomi yang bisa menyebabkan perdarahan ya, seperti itu. Nah, tata laksana aktif persalinan kelas 3 ya, jangan lupa oksitosin, penegangan tali terkendali dan masa rahim ya. Kadang ini malapetaka perdarahan postpartum itu berawal dari sini. Nah, sehingga terjadi shock. Nah, definisi shock ini yang tadi saya sebut, shock itu bukan shock kaget ya, tapi shock ini adalah kegagalan sistem sirkulasi dalam mempertahankan aliran yang cukup pada organ-organ vital ya, sehingga timbul anoksia, sehingga tidak ada oksigen tuh di organ vital, maka terjadi shock ya, dan ini mengancam jiwa. Tanda klinisnya nih, kita cek nih, kalau gangguan ini perfusi perifer ya, raba telapak tangan pasien apakah hangat, apakah kering, merah, itu artinya normal. Tapi kalau dia dingin, basah, bahkan pucat ya, tidak merah gitu, itu artinya dia shock gitu. Artinya ada sudah terjadi deoksigenasi tadi ya di perifer. Ya, kemudian tekan lepas ya, tekan dan lepas ujung kuku atau telapak tangan ya. Bila warna merah ini kembali kurang dari 2 detik, maka itu positif dia shock. Artinya terjadi perlambatan pengisian kapiler gitu ya. Nah, kayak normal ya istilahnya oke, saya kira ini kebalik ya. Kalau misalnya merah kembali kurang dari 2 detik itu berarti normal. Tapi kalau yang lebih dari 2 detik itu artinya perlambatan ya, pemanjangan ya. Ini mohon maaf, ini terbalik ini slide ini. Kemudian bandingkan dengan tangan pemeriksa. Nah, nadi meningkat nih, misalnya raba nadi radialis misalnya ya. Misalnya nadinya kurang dari 100 itu berarti normal. Tapi kalau nadinya lebih dari 100 otomatis takikardi. Kalau takikardi ini adalah salah satu tanda shock. Nah, tekanan darah pun menurun ya kalau terjadi shock ya. Misalnya sistoliknya lebih dari 100 itu berarti normal. Tapi kalau kurang dari 100 maka ini terjadi shock. Nah, tata laksana segera apa? Ya, call for help ya, seperti yang tadi ya, minta bantuan, pokoknya teriak aja minta bantuan. Orang yang ada di sekitar kita, kita minta bantuan gitu ya. Mulailah resusitasi, misalnya pasang infus 2 jalur, kemudian segera dirujuk ya. Nah, tata laksana mengatasi perdarahan hebat, ya jangan lupakan ini juga ya, ABC, airway breathing circulation, shock position, replace blood loss, and stop minimize the bleeding process. Ini ABC, ya, head tilt chin lift, jangan lupa, karena bisa terjadi pasien ini penurunan kesadaran, sehingga apa ya, lidah pasien ini jatuh ke belakang, maka harus dibenarkan posisinya, airway breathing circulation-nya harus benar juga. Posisi shock yang kaki ditinggikan ya, sehingga darah dari kaki pindah ke sirkulasi sentral. Ini juga penting ini. Kemudian yang lain adalah tata laksana khusus, berikan oksigen 6-8 liter per menit ya, uji darah, cek HB, penantasan penyebab khusus ya, dan pantau tanda vital dan hilangnya darah tiap 15 menit dan cairan yang masuk dan urin yang keluar tiap jam. Nah, cara intravena ini dipilihkan jarum yang berlubang besar ya, tadi sudah saya singgung, infus dengan tetesan cepat ya 1 liter dalam 15-20 menit. Wah, cepat banget ya. Iya, itu bisa tapi ya. Harus bisa itu. Berikan sekurang-kurangnya 2 liter cairan pada jam pertama. Dan apabila shock disebabkan oleh perdarahan, diperlukan tetesan infus yang lebih cepat. Apabila pada vena perifer tidak bisa dilakukan infus, lakukan venaseksi. Nah, ini prinsip-prinsip dalam penanganan cara intravena ya. Oke, retensi plasenta sekarang ya.
Retensi plasenta itu adalah kondisi di mana area-area atau plasenta itu masih tertinggal, ya, belum bisa lahir. Jika plasenta terlihat, mintalah ibu untuk meneran. Jika sudah berada di vagina, keluarkan. Pastikan kandung kemih kosong, ya, sehingga perlu dilakukan kateterisasi, ya. Upayakan peregangan tali pusat terkendali, jadi jangan ditarik karena bisa menyebabkan komplikasi inversio uteri, atau rahimnya keluar gitu ya, terbalik gitu. Nah, keluarkan plasenta secara manual. Nah, ini saya sarankan dilakukan di PPK 2 ya. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di PPK 1, saya kira segera dirujuk aja begitu ya. Jangan dilakukan apa namanya pertolongan persalinan plasenta di PPK 1 saya kira ya. Kecuali kondisi emergensi di mana perdarahannya terus mengucur dan itu sudah terlihat separuh keluar, ya Anda boleh lakukan evakuasi itu. Ya, meskipun di PPK 1. Saya kira seperti itu kondisi emergensi ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan lakukan transfusi darah bila perlu, beri oksitosin jika memang belum, ya, beri antibiotika, misalnya diberikan ampicillin 2 gram IV ya, 1 dosis ya. Ini contoh gambar-gambar evakuasi plasenta manual ya. Jadi tangan memeriksa ini masuk melalui vagina, masuk kemudian rahim ya. Kemudian disisir satu persatu ya. Ini PTT, penelitian tali pusat terkendali. Nah, ini pengambilan plasenta ya, sebelah kanan bawah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa melakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali, terlalu terburu-buru atau terlalu kuat menariknya, maka bisa terjadi ini, inversio uteri. Rahimnya terbalik begitu. Nah, kalau udah terjadi begini, ya perdarahan juga bisa hebat dan harus dilakukan reposisi. Nah, ini dia reposisinya. Reposisinya bisa kalau memang sudah kontraksinya baik, maka kan susah. Maka harus dibuat kontraksinya lembek dulu. Nah, artinya bisa aja dilakukan di kamar operasi karena memang ketika reposisi ini cukup sakit ya yang dirasakan oleh pasien. Oke, yang lain adalah tentang preeklamsi dan eklamsi. Ini kegawatan yang lain, hipertensi ya. Dan saya kira Anda bisa cek di link 4 ya. Dan saya tidak membahas itu di sini karena di link 4 itu sudah dibahas khususnya tentang preeklamsi dan eklamsi. Untuk gawat janin sekarang ya. Gawat janin sering kita sebut sebagai fetal distress ya. Nah, untuk pembahasannya saya kira akan kita batasi tentang definisi fetal distress, pengawasan janin dalam persalinan, misalnya dengan auskultasi dan resusitasi intrauterin. Nah, fetal distress adalah bradikardi janin persisten yang bila tidak diperbaiki akan menimbulkan dekompensasi respon fisiologis dan menyebabkan kerusakan permanen sistem saraf pusat dan organ lain serta kematian dari janin. Nah, penyebabnya apa? Bisa dari ibu. Contoh misalnya penurunan kemampuan membawa oksigen ibu ya. Misalnya ibunya anemia nih, maka bisa terjadi janinnya ini fetal distress begitu. Atau misalnya terjadi penurunan aliran darah intrauterin, darah uterus ya. Misalnya posisi supine. Ibu ini misalnya kehamilan yang sudah aterem ya, sudah besar begitu. Sudah kehamilan tua gitu. Tidurnya supine. Supine itu artinya terlentang gitu. Nah, ini akan menyebabkan aliran darah balik atau vena cava inferior khususnya ini akan terganggu. Sehingga yang terjadi pasien ini akan rasanya jadi nggak nyaman begitu ya, dalam bernafas karena memang aliran darahnya terganggu. Ya, misalnya yang lain adalah preeklamsia, terjadi penurunan aliran darah uterin. Atau kondisi ibu yang kronis, misalnya dari hipertensi tadi, hipertensi kronis, kemudian bisa terjadi superimpos preeklamsia dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan fetal distress ya. Ini adalah etiologi fetal distress dari ibu. Nah, ada lagi etiologi karena faktor uteroplasental ya. Misalnya kontraksi rahim, hiperstimulasi misalnya ya. Misalnya pada saat bangun proses persalinan, kontraksi yang nggak bagus, kemudian distimulasi begitu, maka terjadi hiperstimulasi dan ini akan menyebabkan gawat janin. Ya, Sol plus yang tadi kita bahas itu juga bisa menyebabkan gawat janin. Ya. Kemudian disfungsi uteroplasental yang lain, misalnya infak plasental, chorioamnionitis, disfungsi plasental ditandai oleh IUGR dan oligodramion itu bisa menyebabkan gawat janin. Nah, selain itu ada juga faktor risiko gawat janin yang disebabkan oleh janin itu sendiri. Contoh misalnya ada kompresi tali pusat, ada oligodramion, ada prolaps tali pusat, kemudian ada puntiran tali pusat. Ini bisa
menyebabkan fetal distress, bahkan puntilan tali pusat ini bisa menyebabkan IUFD ya, intrauterine fetal death, kematian janin di dalam kandungan. Nah, penurunan kemampuan janin membawa oksigen ini bisa terjadi di anemia berat juga ya. Misalnya isoimunisasi, perdarahan feto-maternal, dan lain-lain. Sehingga ini akan mengganggu kesejahteraan janin ya dalam persalinan, ya, sehingga bisa terjadi aspeksia intrapartum dan komplikasinya, di mana skor Apgar-nya sangat rendah sekali, yaitu misalnya 0 sampai 3 selama resusitasi, bahkan lebih atau sama dengan 5 menit ya. Nah, ini tentu akan memperberat kondisi janin ya. Akan menyebabkan sekuel neurologis neonatal ya. Artinya apa? Pertumbuhan dan perkembangan janin akan bisa terganggu dan bisa terjadi disfungsi multi organ neonatal. Nah, ini artinya harus waspada, harus jangan sampai kondisi-kondisi ini terjadi gitu. Kita harus bisa cegah itu. Nah, fetal distress ini merupakan asfiksia janin progresif yang bila tidak diperbaiki atau dihindari akan menimbulkan dekompensasi respon fisiologis dan menyebabkan kerusakan permanen sistem saraf pusat dan organ lain serta kematian. Nah, maka jangan disepelekan ini. Artinya kita harus bisa cegah nih fetal distress. Nah, bagaimana memantau kesejahteraan janin? Nah, saya sediakan link yang kelima. Ya, silahkan dicek bagaimana memantau kesejahteraan janin ya. Artinya di situ ada fetal health assessment, bagaimana menilai kesejahteraan janin itu sendiri. Dengan cara apa yang paling sederhana? Lalu bagaimana cara supaya tetap sehat itu seperti apa ya evaluasinya? Ini janinnya sehat apa tidak? Nanti saya berikan link kelima, silahkan di cross check juga ya untuk lebih dalamnya. Saya tidak akan bahas di sini. Nah, untuk kesimpulannya, gawat janin merupakan hal yang serius dan perlu dikenal dan perlu dilakukan tindakan segera. Dan pemantauan denyut jantung ini sangat penting ya, khususnya impartu ya, 30 menit dalam kala 1 dan tiap 5 sampai 10 menit dalam kala 2 ya. Saya kira ini kita untuk refreshing pengetahuan ya terkait menjaga kesejahteraan janin itu sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sharing pada kali ini ya. Nah, ini kali ini tadi saya ulangi bahwa ini adalah merupakan pendahuluan saja ya. Istilahnya nanti bisa di cross check kembali link-link yang sudah saya berikan, yang saya tuliskan di deskripsi pada video ini. Ada 5 link yang saya berikan. Ini tolong di cross check satu persatu ya untuk memperdalam. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.